Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan tilawah Al-Imran Ayat 74. ayat 74. Artinya Mama Yumna. Ali Imran 74. Selanjutnya kita menggunakan hadis yang dibacakan Mama Yumna. Tadi ayat berapa? Apa berapa? 74 77. surat Ali Imran.
suruh ke mana malah kereta. Silakan kajian yang dibawakan oleh kajian ini istiqomah pas Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul awwalin wal akhirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin, amma ba'd. Ibu-ibu yang saya cintai, yang saya rahmati, dan insya Allah yang saya cintai, yang saya hormati, dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada di akhir penghujung bulan Syawal, di 10 hari terakhir bulan Syawal, dan Allah masih limpahkan begitu banyaknya karunia, nikmat, berkah ya dalam kehidupan kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Begitu juga nikmat-nikmat Allah lainnya, waktu luang, kesempatan yang diberikan kepada kita, dan juga kesempatan sehingga pada malam hari ini kembali Allah kumpulkan di majlis yang insya Allah dipenuhi oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Sehat Bu? Alhamdulillah. Sehat jasmani, ruhani insya Allah ya. Sehatnya paripurna. Salawat beserta salam senantiasa tersampaikan dan dicurahkan kepada surat ketua kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada beliau, para sahabat-sahabatnya semuanya, dan insya Allah kita sebagai pengikutnya kelak Rasulullah memberikan syafaat kepada kita semua yang nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian, Ramadan telah berlalu. Kita sudah berada di penghujung hampir selesai bulan Syawal. Di Ramadan perintah dalam surat Al-Baqarah berkenaan dengan puasa ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Kita ingin mencapai derajat takwa. Tapi kalau ini ada pertanyaan kira-kira ya, kira-kira hasil Ramadan kita kemarin udah naik belum Bu? Insyaallah. Udah naik belum Bu? Naik apanya Bu? Naik berat badannya. Jangan ya Bu ya. Harapannya naik keimanannya, naik ketakwaannya, ya naik keimanan apa? Amal ibadahnya insyaallah. Maka pesawatnya belum habis, saya mengucapkan atas pribadi dan juga keluarga kalau ada yang ya taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim siyamana wa siyamakum wa amin wa antum bil khair. Semoga amal-amal yang kita sudah usahakan, yang sudah kita lakukan sepanjang bulan Ramadan Allah terima insyaallah, dan juga Allah kabulkan, karena itu yang kita harapkan. Sebanyak apapun ibadah amalan yang kita lakukan, kalau Allah tidak kabulkan, kalau Allah tidak terima, maka tidak akan menjadi pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu kita menjaga yang namanya istiqomah. Kalau di Ramadan memang bulan yang spesial, bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang penuh ampunan. Maka kita ringan melakukan amalan-amalan selama bulan Ramadan. Pegang Quran, tilawah, yang berinfak, yang mulai bangun, salat malam, tarawih, dan juga amalan-amalan lainnya, termasuk diswab di dalamnya, dan infak, sedekah, dan juga wakaf, itu terasa jauh lebih ringan ketimbang di bulan-bulan sebelumnya. Nah, maka pada saat keimanan kita, semangat kita misalnya 100% di Ramadan,
Ini sudah mau di penghujung Syawal, kira-kira masih 100%, apa nambah 110, tambah semangat? Kayaknya Apa berkurang. udah kurang sedikit, jadi 90, sama berapa Bu kira-kira Bu? Kalau di persentase, misalnya Ramadan kemarin 100 nih kita bisa hatam Quran atau baca dalam sehari beberapa lembar atau beberapa juz. Setelah Ramadan, masihkah kita punya semangat yang sama seperti bulan Ramadan kemarin? Habis Ramadan pada apa? Kalau Ramadan pada subuh kita misalnya baca Al-Quran, makanya para ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu membagi 1 tahun itu menjadi 2 doa utama. 6 bulan pasca Ramadan dan 6 bulan menjelang Ramadan. Kalau kita mungkin diingatkan oleh guru-guru kita, para murid kita untuk berdoa menjelang Ramadan itu lebih khususnya pada saat kita memasuki bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa Rajab wa ballighna Ramadan. Ya, kita minta sama Allah untuk diberkahi di bulan Sya'ban dan juga bulan Rajab. Dan kita minta disampaikan kepada bulan Ramadan. Nah, Sya'bannya, Rajab dan Ramadannya sudah selesai, sudah kita lewati. Maka sesuatu yang sangat-sangat dan harus kita syukuri kalau Allah masih berikan kita kesempatan malam hari ini. Mungkin ada orang-orang yang ibu kenal, orang-orang bisa tetangga, bisa saudara, ya, yang tidak Allah sampaikan kepada bulan Syawal. Mungkin ada di sini yang tahu, gitu ya, kenalannya, saudaranya, tetangganya, yang Allah wafatkan di bulan Ramadan. Saya ada beberapa, ya. Masya Allah. Adakah kalau sudah sampaikan seorang hambanya di bulan Ramadan, tapi kemudian tidak Allah sampaikan kepada bulan Syawal? Ada yang dua kecelakaan, orang yang saya kenal, saya tahu dia pedagang bakmi, kalau Jawa sebutnya mie godok gitu ya. Suami istri subuh-subuh 2 hari kurang H-2 Lebaran, bawa motor mau belanja, mungkin penerangan jalannya kurang, beliau mungkin dalam masa keadaan juga, bawa motornya ngebut, nabrak truk diem. Jadi truknya memang juga berhenti parkir tidak pada tempatnya, karena di pinggir jalan itu sebenarnya nggak boleh sembarangan kan truk. Tapi ala kulli hal ya, kalau sudah Allah takdirkan seperti itu jalannya, truk diem ditabrak dalam kondisi sangat kencang, suaminya meninggal di tempat, istrinya sempat dibawa ke rumah sakit tapi juga meninggal di hari yang sama. Itu dagangan yang bahan-bahan buat dagangnya dia migor itu di rumah sudah banyak, karena memang dia sudah merencanakan dan memang sudah tahu di tahun itu hari Lebaran itu dia justru buka, karena memang banyak yang nyari. Itu namanya mie, sayur-sayuran, telur, itu banyak sekali. Ya, kelihatan jalannya harus seperti itu. Jadi memang ada hikmah Allah yang tidak Allah sampaikan kepada bulan Ramadan. Maka kita bersyukur masih Allah beri kesempatan untuk bisa sampai pada hari ini, masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan mau keluar, masih diberikan nikmat-nikmat, ya. Yang dimana nikmat-nikmat Allah yang diberikan itu seringkali kita suka nggak sadar, kita suka mengkonotasikannya nikmat itu lebih kepada bentuknya Materi. uang, materi. Padahal kalau kenapa disebutkan bahwa yang kita butuhkan di penghujung kita adalah rahmatnya Allah, syafaatnya Rasulullah. Karena kelak orang-orang yang berhak masuk surganya Allah semata-mata karena rahmatnya Allah, bukan karena ibadah kita. Kalau kita mau berhitung, mungkin misalnya ada orang-orang yang merasa cukup dengan amalan. Kayaknya kemarin Ramadan infak saya udah banyak deh. Kayaknya kemarin Ramadan mulai saya udah penuh deh. Misalnya dia mau berhitung seperti itu, jika dibandingkan dengan nikmat Allah, itu gak ada apa-apanya. Kita dikasih nikmat mengerjakan mata aja. Ada yang udah pernah Bu nyoba
nggak ngedip 5 menit. Perih. Nggak 5 menit ya, semenit coba. Perih. Nah, jadi kasih. Itu kan nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, yang seringkali tidak kita sadari. Nikmat bisa misalnya mohon maaf gitu ya, pas ke belakang, buang angin, buang aja, itu kan nikmat. Orang-orang tertentu untuk bisa pasca operasi besar, ya pasca operasi besar itu pasti yang ditunggu apa? Tuh dia lihat, entah itu habis sesar, entah itu habis operasi itu biasanya salah satu indikasi operasinya berjalan dengan lancar dan kita boleh makan itu kalau udah Buang gas. Masya Allah, pada buang gas, Masya Allah. Padahal kalau dalam kondisi kita sehat begini tiba-tiba ada harum bu, ada kutip, kita ribut kan, siapa nih diributin? Coba keluarkan. Padahal kalau ada orang yang sembeli, kalau ada orang yang tidak bisa buang angin, itu bisa puluhan juta ya, untuk bisa operasi, untuk bisa dikasih obat. Masya Allah. Makanya sangat-sangat benar dan harus kita yakini nikmat Allah tuh sama kita nggak berbanding dengan amalan-amalan kita. Jadi semata-mata kita mengerjakan kebaikan, amalan-amalan sesuai yang Allah perintahkan, semata-mata untuk mendapat rahmatnya Allah. Jadi harus kita yakini seperti itu. Kita butuh kasih sayang Allah. Ya, sama halnya jika kita bersamakan dengan anak-anak kita. Yang anak-anak itu butuhkan kan bukan hanya sekedar dicukupkan secara materinya, tapi lebih kepada bondingnya, kasih sayangnya. Berapa banyak anak-anak yang tumbuh kembang dengan materi berlimpah, tapi kemudian jiwanya kosong gitu ya, mentalnya dia akan terbentuk menjadi anak-anak yang nggak bijak, gitu. Kadang juga melakukan keburukan, membuat sifat-sifat negatif. Itu semua dari kasih sayang. Begitupun kita terhadap Allah, kita butuh kasih sayangnya Allah. Jadi yang saya cintai, saya hormati dan insya Allah dirahmati Allah. Saya hormati dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tema kita malam ini sekedar menjadi pengingat bahwa pasca Ramadan kita nggak boleh santai. Pekan ini hampir sebagian besar majelis yang saya bina sudah mulai. Ya, alhamdulillah nih malam ini di Alhamdulillah kayaknya hampir full mungkin ya boleh dibilang. Di majelis saya yang lainnya banyak yang masih jet lag bu. Artinya yang datang disebut setengahnya. Sebenarnya misalnya biasanya ada 30 orang, saya lihat kalau 15 orang, mana yang lain? Oh, ini kayaknya masih lupa deh. Padahal tadi subuh ketemu di masjid udah diingetin, jangan lupa ya nanti siang udah mulai pengajiannya. Tapi ternyata masih banyak yang jet lag, masih banyak yang nanti aja kali setelah Syawal gitu. Kita nggak boleh berlama-lama ya, untuk tidak hadir dalam majlis gitu ya. Karena ini jadi salah satu time-nya kita. Waktu kita buat upgrading, waktu kita untuk diri kita sendiri. Karena kita keluar majlis, kita nih udah milik anak kita, milik suami kita, keluarga kita, tetangga kita, dan juga kita harus lakukan mengerjakan kewajiban-kewajiban kita. Tapi kalau di majlis, usahain lupain dulu tuh bu, cucian, gosokan, rumah berantakan, itu udah lupain dulu. Karena kita harus menyempatkan ya waktu antara minimal 1-2 jam dalam sepekan untuk diri kita, untuk ngecas rupiah kita. Karena kalau nggak dipaksakan, ini pasti mulai koi kita. Karena teman kita naik turun ya, HP aja harus masih ya. Ini kan juga mungkinnya ada yang buat 2 hari baru bisa dengan catatan nggak dipakai-pakai. Dilihatin nggak usah disebut 2 hari. Ya. Tapi idealnya kita sehari sekali mencas rupiah kita, ataupun rupiah kita, ya. Karena asupan rupiah kita nggak kasat mata, nggak terasa. Ya. Kalau nggak kita paksakan, itu nggak bisa. Berbeda dengan asupan jasa diah kita. Jasa diah kita nggak makan, berasa lapar. Kita nggak minum, berasa haus. Itu kelihatan karena asupan jasa diahnya kasatnya
Tapi asupan ruhiyah, asupan fikriyah, ini kalau nggak dipaksain, kita nggak akan merasakan secara jelas gitu ya. Biasanya agak lama, misalnya kita nggak datang taklim, baru berasa tuh badannya mulai menurun, baik kualitas maupun kuantitasnya gitu ya. Males, ngerasa apa ngerjain kebaikan, amal-amal. Karena maka kita butuh duduk bareng, saling support, saling mengingatkan bahwa pasca Ramadan kita masih punya tugas. Para ulama salaf setelah 6 bulan pasca Ramadan senantiasa berdoa. Apa doanya? Doanya minta agar apa-apa yang dilakukan seluruh amalan bulan Ramadan itu Allah terima, Allah ridho, Allah kabul terhadap setiap amalan yang dilakukan. Dan 6 bulan menjelang bulan Ramadan yang akan datangnya itu minta agar disampaikan pada bulan Ramadan. Jadi kalau kita mintanya masuknya bulan Sya'ban gitu ya, kita doa, dan ternyata para ulama salaf jauh 6 bulan sebelumnya itu sudah meminta agar Allah sampaikan pada bulan Ramadan. Maka alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah ya, kita sudah Allah sampaikan pada bulan Ramadan, dan hari ini kita kembali dipertemukan di bulan Syawal. Ini salah satu ikhtiar kita, untuk bisa menjaga istiqomah. Kenapa istiqomah itu penting? Apa sih istiqomah itu apa? Ya, kadang-kadang kita lisan mudah mengucapkan, tapi kalau ditanya apakah istiqomah, itu apa ya? Pokoknya yang begitu deh. Gitu. Istiqomah itu teguh pendirian, ya, tegak lurus. Ya, jadi kalau sudah menetapkan pilihan, dia akan tetap terus. Kalau dia sudah melakukan kebaikan tersebut, dia akan terus lakukan. Istiqomah. Kenapa istiqomah kita perlukan? Karena satu, dia berat. Berat apa berat Bu istiqomah Bu? Dalam kebaikan. Ya. Apa saya salah tanyanya? Berat apa ringan Bu? Berat. Ringan apa berat Bu? Berat. Kok berat juga ya? Karena kita kan suka ambil ujungnya ya Bu ya. Mau apa enggak? Enggak apa mau gitu. Ternyata itu istiqomah jawabannya. Bahwa istiqomah itu berat. Kenapa dia berat? Karena janjinya pada saat kita istiqomah melakukan kebaikan, janji Allah adalah surga. Jadi surga itu bukan sesuatu yang mudah kita dapatkan. Ya. Surga itu berat. Kita untuk bisa dapat tiket, memantaskan diri, ya, dianggap layak oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sampai di surganya, itu berat. Katanya kalau ringan mah hadiahnya panci, payung, gitu ya, kipas angin, setrikaan. Itu kalau ringan. Karena berat, hadiahnya surga. Dalam surat Fussilat ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya pada saat kau mengatakan Rabbku, ilahku, sembahanku adalah Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqamu, kemudian engkau meneguhkan pendirian, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah engkau merasa takut, wala takhafu, wala tahzanu, dan janganlah engkau merasa sedih, wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga, allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada. Jadi janjinya kalau istiqomah itu adalah surga. Jadi pada saat kita meneguhkan pendirian dan kemudian kita beriman kepada Allah, jadi istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam kebaikan, maka janji Allah adalah surga. Lakukan banyak kebaikan, melakukan amal-amal, terus kita perbaiki kualitasnya, kuantitasnya, maka ini jalannya surga. Maka tidak mudah untuk mendapatkan surganya Allah. Karena berat itulah
berat itu kan pasti ada ujiannya ya Bu ya. Kita misalnya mau ujian sekolah di sekolah formal. Karena kalau di majelis taklim kan nggak ada ujiannya, nggak ada sertifikatnya. Ya, kita ikut beberapa puluh majelis taklim juga nggak akan ada tuh punya sertifikat lulus dari majelis taklim Al-Abror. Sudah mengikuti taklim selama 5 tahun. Kita 5 tahun lagi dapat sertifikat kedua. Sejauh ini sih alhamdulillah saya belum pernah tahu tuh ada yang ngeluarin di majelis taklim belum sertifikat ya. Berbeda kalau kita sekolah formal. Menjadi berat karena ada ujiannya di dalam. Istiqomah dalam melakukan kebaikan. Mau membiasakan bangun malam. Ada ujiannya nggak? Ngantuk. Iya, kita siap-siap udah niat, ya Allah. Kalau kemarin Engkau mudahkan aku untuk yang lain selama bulan Ramadan, mudahkanlah juga aku untuk bangun di sepertiga malam terakhir di luar bulan Ramadan. Ibu udah niat, ibu udah pasang alarm, udah pasang jam weker. Jam 3 nyala tuh, alarm jam nyala, alarm weker nyala, alarm jam weker nyala. Gimana kira-kira Bu? Jam 3 bisa kali 10 menit lagi matinya. Ya, 15. Ya, udah niat tuh Bu. Insya Allah niatnya mau udah dicatat, alhamdulillah ya. Kalau yang baik kita catat. Tapi jangan kita lupa Bu, di setiap niat baik kita untuk melakukan amal kebaikan, maka syaitan saat itu pun langsung mengatur strategi untuk mengganggu agar kita tidak bisa melakukan apa yang sudah kita niatkan. Di setiap kebaikan, di setiap amal, di setiap ibadah, ya, mau yang mulai mata kayaknya lain banget, suka tak ingat-ingat ya. Oh iya nih kayaknya susah banget nih mau bangun semalam. Kemarin habis capek gak apa-apa kali, ntar aja besoknya bangun malam ininya bangun yang mulainya dulu lagi bangun udah ada subuh. Jadi harus diingat memang janjinya setan ya, kepada Allah bahwa sampai nanti hari akhir kiamat tugasnya setan untuk mengganggu hamba-hamba Allah yang akan melakukan amal ibadah. Jadi gak heran tuh kalau kita udah siap-siap udah pasang niat tapi kemudian kayaknya banget mata. Padahal udah dikasih udah dimudahkan sama Allah. Biasanya pengen pipis, udah nyampe kamar mandi pipis doang balik lagi. Udah ada berisik-berisik apa gitu. Sudah dibangunkan sama Allah. Karena memang biasanya kalau niat baik itu Allah akan mudahkan. Tapi terkadang kan kita membangun kemampuan sudah diberikan, ya, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, ya. Tapi kemauan ini nih kadang-kadang kemauan ini yang jauh lebih sulit untuk kita hadirkan. Maunya udah ada, kemampuannya sudah Allah berikan, maunya yang masih kurang kuat azamnya. Padahal sebelum kita bertawakal pada Allah terhadap hasilnya, kita harus ada azamnya dulu, harus ada ikhtiarnya dulu. Faiza azamta fatawakal 'ala Allah dalam surat Al-Baqarah. Ya, azamlah kalian, ikhtiarlah kalian, baru kemudian tawakal. Jadi beda tawakal dengan pasrah. Kalau pasrah kan ada ikhtiar. Kita ada ikhtiarnya tuh. Ibu udah ikhtiar pasang alarm, udah ikhtiar pasang breaker. Tapi tadi kadang-kadang setan jauh lebih menguasai tiup mata kita. Udah tidur lagi aja gitu. Nah, jadi istiqomah itu gak mudah. Untuk hadir dalam majelis ilmu juga pasti ada ujiannya. Ujian kan. Iya, saya tadi siang ngisi di Majelis Taklim Nurul Falah di Cimone di Zeta, yang dekat MAN itu. Udah siap-siap nih, emang lagi nggak ada mobil juga kan di rumah, jadi mau pakai motor. Udah siap-siap, tiba-tiba hujan deras. Pada sholat Jumat tuh tadi gitu ya, jadwalnya 1:30. Hujan apa enggak nih? Udah siap-siap waktu tapi terang karena nggak jadi ya pakai. Alhamdulillah perjalanan dari rumah ke Cimone tadi pas. Nah, begitu pun pulangnya udah bluduk-bluduk tuh pas asar itu jam 3-an gitu. Ini
Jadi insya Allah akan mudahkan saat kita menguatkan azam kita, yang membesarkan ikhtiar kita, maka akan Allah mudahkan. Tapi kalau lebih condong kepada memperturutkan hawa nafsu, itu biasanya juga setan makin kencang tuh itunya. Udah daripada nanti kehujanan, terus aja nanti mau pertama ini, dan nama biasanya nggak banyak yang datang. Nanti aja kalau ada yang kedua, ketiga, gitu. Kalau kita iya juga ya, kita hari pula ujian nih, jadi nggak datang. Ada aja, gitu ya, ada aja ujian kalau kita mau melakukan lama-lama kebaikan. Karena janji Allah pada saat kita melakukan istiqomah ya tsumastaqamu, maka kemudian teguhkan lagi diri mereka, maka akan diturunkan malaikat-malaikat kemudian menyampaikan, janganlah kamu merasa takut khauf ya wala takhaufu. Khauf takut kita nggak boleh berlebihan. Mungkin kita pernah ada di titik yang sungguh kematian itu sangat dekat waktu zaman Covid. Kalau di Peru itu hampir di setiap gang itu ada aja yang meninggal. Ambulan tuh gak berhenti-berhenti. Sampai kata tetangga saya udah kayak Palestina. Dan bukannya nyium-nyium di jalan besar itu gak berhenti gitu. Satu datang pergi gitu ya, untuk antar yang isolasi, untuk mengambil jenazah. Kita kalau dulu kan lagi tetap-tetapnya jenazah itu dari rumah sakit langsung ke pemakaman, nggak boleh lagi ke rumah, langsung di wrapping plastik. Masya Allah. Di sini ada yang lulus COVID, yang kena maksudnya? Nggak ada ya? Saya nggak baru. Ada, udah masanya langsung ke makanan. Tapi bukan yang meninggal, maksud saya yang kena. Yang kena. Saya kena. Cek biasa apa ada, padahal ada gejalanya. Iya. Kurang di rumah aja. Iya. Itu salah satu solusi. Karena waktu awal-awal pemerintahan masih banyak dananya, itu difasilitasi tuh, kita langsung di karantina, dikasih obat, vitamin, gitu kan. Makin kesini kan arahannya suruh isolasi di rumah aja kan. Saya termasuk yang pertama yang dapat di karantinanya di Anissa. Suami, ibu, anak itu di puskesmas di dekat bandara, saya di Anissa. Jadi ya paling tiap hari video callan, serasa dekat. Ada khauf, ada ketakutan kan. Karena kalau kita ditanya jujur sudah siap atau belum pada jika Allah mewafatkan secara naluriahnya kita akan belum siap. Tapi pada saat Allah sudah tetapkan kan tidak ada yang bisa maju ataupun mundur. Maka siap sudah kita sekarang adalah menyiapkan sebanyak mungkin bekalan yang akan kita bawa ke yaumul qiyamah. Dan janganlah kamu bersedih hati ya, wala tahzan, la tahzan, jangan sedih. Ini sedih juga yang berlebihan. Kalau fitrahnya misalnya kita ditinggalkan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, fitrahnya kita menangis, fitrahnya kita bersedih boleh. Ya nggak boleh yang apa? Yang sampai meratap, meraung itu nggak boleh. Ya. Ini menjadi salah satu adat yang di agama lain dan juga salah satu adat di Batak itu kan kalau ada yang meninggal dia justru harus meraung, harus meratap, karena kalau tidak meratap dianggapnya tidak menghormati jenazahnya. Jadi justru aneh di mereka kalau ahlul baitnya, keluarganya itu nggak nangis, nangisnya itu harus pakai perahu-perahu gitu. Nah, kita dalam Islam tidak dibolehkan seperti itu. Nangis boleh, bersedih boleh, tapi tidak boleh meratap, tidak boleh meraung, dan tidak boleh berkepanjangan. Walaupun ada, dia beberapa saya punya jemaah dia menceritakan langsung, saya belum bisa move on, ditinggal suami, ada yang ditinggal anaknya, ya. Katanya anak saya meninggal usia 20 tahunan ya. Dia bilang lagi cantik-cantiknya, lagi pinter-pinternya, jadi tumpuan harapan keluarganya, kuliah, ternyata Allah takdirkan karena meningitis. Dan meningitis itu kan
Jadi diharapkan sekali oleh keluarganya, tapi ternyata Allah berkehendak baik. Ya, Allah wafatkan dalam musibah. Dia bilang sampai hari ini bajunya masih disimpan, di handphonenya masih banyak foto-fotonya, dan selalu teringat. Saya sudah bilang, nggak boleh berlarut-larut seperti itu, apalagi sampai menjadikan misalnya dia akhirnya tidak beraktivitas, tidak melakukan hal-hal yang produktif, gitu ya. Itu, ya, tapi gimana Ustazah, saya masih sedih, kayak nggak terima, gitu kan. Nah saya lagi sehat-sehatnya, dia kan cepat ya, dan juga yang seperti pada timnas semuanya. Itu fitrah, tapi kita nggak boleh, ya. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga Allah. Siapa yang layak mendapatkan surganya Allah? Itu tadi yang istiqomah. Jadi yang pertama, kenapa istiqomah kita perlukan? Karena memang berat jaminannya surga. Yang kedua, kenapa kita butuh istiqomah terhadap amalan-amalan kita? Karena istiqomah itu membahagiakan, ya. Ada dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 dan 14. Redaksi ayatnya sama di depannya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami, ilah kami, sembahan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap atau beristiqomah meneguhkan pendirian, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Lawannya, kalau tidak sedih hati itu berarti bergembira, bahagia. Maka orang yang sudah lama bermajlis, ya, mencari ilmu, harusnya dia bahagia. Harusnya pada saat dia bisa istiqomah, bisa terus gitu ya melakukan amalan-amalan, akan mendatangkan kebahagiaan, bukan kebalikannya. Jadi ibu kalau ketemu saudara, ketemu apalagi teman majlis, usahakan dalam kondisi tersenyum, ya. Biarpun di rumah cucian gosok masih belum tersenyum, masih berantakan, senyum aja dulu kalau ketemu temennya. Biarpun mungkin ada utang gitu ya, airnya bukan utang positif gitu ya, kalau memang ada utang, senyum kalau ketemu temennya, menunjukkan kebahagiaan kita. Karena nanti juga selanjutnya bingung kalau misalnya pada hari tapi kemudian pada bingung gitu ya, pada cemberut gitu. Majlis jangan ini tempat-tempat yang membahagiakan. Harusnya mendatangkan kebahagiaan. Tidak ada rasa kekhawatiran yang berlebihan. Walaupun mungkin ada banyak ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, tapi yakinlah setiap ketetapan yang Allah berikan kepada kita itu pasti yang terbaik. Kita sudah husnuzon pada Allah, tidak ada rasa khawatir yang berlebihan. Kalau kita baca berita banyak lihat kasus-kasus yang sebenarnya itu adalah masalah keluarga, suami istri. Dan kadang-kadang era keterbukaan informasi saat ini plus minus ya Bu. Di satu sisi kita mudah dapatkan informasi apapun, di sisi lain kayaknya yang dulu tabu diperbincangkan hari ini biasa-biasa aja. Kalau dulu nggak ada Bu berita, ya zamannya Pak Harto gitu kan, misalnya ada yang bunuh diri terus terkapar gitu ya, itu nggak ada diberitakan, ditutup-tutupin untuk tidak menjadikan kekhawatiran buat masyarakat. Tapi sekarang kalau ada kasus pembunuhan itu kadang-kadang jelas ininya gitu ya, gambarnya, terus beritanya juga gamblang gitu. Misalnya ada kasus istri bunuh suami gitu, headline-nya aja udah serem gitu ya, istri bunuh suami. Kadang-kadang kita tanpa baca isi beritanya udah, ya Allah, kan udah sesuatu yang kita miris. Belum lagi kasus misalnya prostitusi gitu ya, ada yang sampai tega. Kemarin saya baca headline-nya sih
berdua menjadi PNS dengan bayaran 20 sampai 25 ribu. Anaknya ODGJ, perempuan, ya, punya gangguan kejiwaan. Tapi tega-teganya ya seorang ayah menjadikan, jadi didandani sama ayahnya, terus dibawa beli naik sepeda kulit sama ayah. Alhamdulillah. Jadi sampai sejauh itu gitu ya orang yang kalau memang tidak punya keimanan dalam menyikapi ujian-ujian kehidupan yang Allah berikan. Padahal kalau kita berhusnuzon, kita berprasangka baik kepada Allah, setiap ujian itu semata-mata untuk meninggikan derajat kita di sisi Allah, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Diuji dengan kesempitan harta, diuji dengan sakit, diuji dengan anak-anak, diuji dengan suami, diuji mungkin di lingkungan pekerjaannya. Itu harus kita sikapi bahwa itu adalah bentuk kasih sayangnya Allah. Sama halnya orang tua kalau marah, kita marah ke anak, kan sebenarnya nggak benar-benar marah gitu ya, tapi bentuk kasih sayang kita sama anak kita. Misalnya kita bilangin ya, dan bilanginnya agak tensinya agak tinggi, itu pasti semata-mata karena kita sayang sama anak kita, karena kita nggak mau anak-anak kita tumbuh kembang ya tanpa aturan misalnya. Kalau misalnya yang kita nggak sayang kan anak main kemana, nggak pulang di waktu-waktu yang kita tetapkan, itu kita nggak dicariin gitu. Itu kan bukan bentuk kasih sayang sebenarnya. Justru kalau nggak aware, nggak peduli kayak gitu, kalau ditanya kan sebenarnya orang tua itu sayang apa nggak sih anak misalnya nggak jalan jam 10 belum masuk ke rumah jam 11 gitu. Tapi kalau kita cerewet gitu ya, dari mana kemana sama siapa gitu, itu kan sebenarnya bentuk kasih sayang kita, bentuk penjagaan kita terhadap anak kita. Begitu Allah ya. Pada saat Allah menguji kita dengan banyak ujian kehidupan, itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Bisa jadi kalau bentuk ujiannya adalah kenikmatan, bagi sebagian orang yang tidak beriman maka akan jatuh pada istidraj, dikasih nikmat terus, dikasih senang terus. Kalau yang nggak sadar kan itu menganggap suatu capaian yang dia bisa peroleh karena ikhtiarnya. Oh, saya jadi orang kaya karena saya rajin bekerja. Oh, saya punya istri yang cantik karena saya ganteng misalnya. Oh, anak-anak pintar karena sayanya juga pintar. Jadi saya semuanya dinisbatkan kepada dirinya ya, tidak melibatkan Allah di dalamnya. Padahal pada saat Allah berikan ya, kenikmatan duniawi, tapi tidak dibalut dengan keimanan sehingga jadi istidraj ya, tidak menggunakan nikmat-nikmat tersebut di jalan Allah, ini makin menjauhkan dirinya kepada Allah. Tapi kalau diuji dengan yang bentuknya kesusahan, kan kadang-kadang perumpamaannya kita kalau sholat dalam kondisi senang, tanpa masalah, uang cukup, keluarga aman, anak-anak tumbuh sesuai yang kita harapkan gitu ya. Mungkin sholat kita 4 rakaat berapa menit lama biasanya? Sampai nangis-nangis nggak mau sholat zuhur atau subuh atau qiyamul lail gitu ya. Lagi hati tenang, lagi senang gitu. Jadi kadang hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi bayangin, ibu pernah nggak ada di titik yang susah banget gitu ya, mungkin kesempitan rezeki ya, terus mungkin anak-anak juga tidak tumbuh sesuai dengan yang kita harapkan, dan dalam tanda kutip orang misalnya nyebutnya anak nakal, anak bandel, atau suami juga mungkin kita tidak diperhatikan gitu. Itu kadang-kadang sholat 2 rakaat aja bisa lama ya. Kita minta, kita berdoa, kita berkeluh kesah kepada Allah. Jadi jangan nunggu kata orang itu sampai ke dapat masalah terus kita baru dekat kepada Allah. Justru kalau lagi seperti ini ya, kita harus maksimalkan sebanyak mungkin. Kita masih dikasih tenang, masih dikasih sehat ya, untuk mudah untuk bangun malam, maksimalkan sebanyak mungkin kita untuk bisa dekat kepada Allah. Jadi yang kedua, kenapa kita butuh istiqomah dalam amalan? Karena istiqomah itu mendatangkan kebahagiaan. Kemudian yang ketiga, istiqomah ini mendatangkan cinta Allah kepada kita.
Dalam hadisnya Rasulullah bersabda, kalau Rasulullah SAW, ahabbul a'mali ilallah ta'ala adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amal yang berkelanjutan walaupun sedikit. Jadi amal-amal yang kita dawamkan, yang kita biasakan, ini mendatangkan cintanya Allah. Kalau kemarin di Ramadan kita bisa khatam, kalau kemarin di Ramadan kita dengan mudah mengeluarkan jiswab, kalau kemarin di Ramadan kita dengan mudah bangun qiyamul lail, maka ini jangan dilakukan hanya dalam sebulan di rentang waktu 12 bulan ya, dalam tahun itu setahun. Karena Allah yang Allah sukai justru yang istimror, berkelanjutan walaupun sedikit. Pengen jadi ahli saum ya, pengen biasa saum sunnah, maka latih. Pada saat kita belum terbiasa dengan Senin Kamis, belum terbiasa dengan Ayyamul Bid, belum terbiasa dengan puasa-puasa sunnah yang Rasulullah ajarkan, atau puasa Daud yang paling maksimalnya, maka usahakan pasang niat dulu, kemudian sekarang coba sebulan sekali dulu nih, misalnya pertengahan bulan, di setiap bulannya ya, di setiap bulan Hijriah, nggak apa-apa Bu, sekali juga nanti. Oh, sebulan sekali udah bisa, beberapa kali, beberapa bulan ke depan, sebulan 2 kali, terus sampai seperti itu, sampai kita ada merasa di titik bahwa amalan tersebut jadi kebutuhan. Ya. Karena beda, kita sholat semata-mata karena menggugurkan kewajiban, dengan kita sholat fardu karena kebutuhan. Kalau makan kebutuhan apa kewajiban? Kebutuhan ya. Karena kalau kita nggak makan lah, kalau makannya karena kewajiban, kira-kira gimana? Kalau butuh kan kita menyesuaikan nih, ya. Misalnya kalau lapar mungkin ada banyak makannya. Kalau nggak terlalu lapar makannya sedikit. Karena kebutuhan. Tapi kalau makannya karena kewajiban, oh iya, saya itu harus makan sehari 3 kali, makannya ada nasi, lauknya komplit, ya ada sayur, ada buah, ada segala macam. Iya. Yang ada kalau nggak ditakar itu bisa berlebih kalorinya, gitu ya, proteinnya. Karena merasa kewajiban, jadi butuh nggak butuh harus makan misalnya. Karena kalau nggak makan nanti dosa, karena wajib. Ini kebutuhan. Sholat fardu kalau kita sudah jadi kebutuhan, hukumnya gugur, wajib gitu ya, karena kita sudah laksanakan, dan kita akan merasa nggak nyaman pada saat waktu sholat sudah lama berlalu, terus kemudian kita belum ada di kondisi yang belum bisa melakukan sholat. Kalau begitu nggak Bu, misalnya lagi di jalan, ya Allah udah zuhur, tapi masih dalam perjalanan yang tidak memungkinkan berhenti gitu misalnya. Pengennya kan kita sholat menyegerakan, ya. Kemudian ternyata ada kondisi yang kita harus misalnya ditakhirkan, ya, diakhirkan sholatnya, misalnya dikosor dengan atau dijama dengan asar. Ada perasaan nggak nyaman, karena kita udah butuh tuh. Waktu masuk sholat zuhur kita butuh sholat zuhur, waktu masuk sholat asar kita butuh sholat asar. Itu pun di waktu-waktu sholat yang lain. Pada saat kita sudah menjadikan sholat, maka kita menjadikan itu suatu kebutuhan. Allah juga menyampaikan dalam firman-Nya, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Yang bekerja adalah ahsanu amala, amal-amal yang baik. Jadi siapa di antara kamu yang punya amal terbaik? Jadi ahsanu amala itu pengertiannya adalah amal andalan. Nanti masing-masing dari kita ini kan telah di yaumul hisab, kita ingin menerima buku amal kita kan dari sebelah kanan, maunya kita, ya, mintanya kita sama Allah. Karena ini menjadi indikasi pada saat kita menerima amalan buku amal kita dari kanan, maka yang lebih banyak adalah amalan buku. Tapi kalau diterimanya dari tangan kiri atau dari belakang, maka itu terindikasi jauh lebih banyak amalan yang buruk-buruknya, yang merusak. Ahsanu amalan. Kenapa di redaksi ayatnya itu ahsanu amalan, bukan aksaru amalan, bukan amal yang banyak. Ya, kalau amal yang banyak berarti aksaru amalan, bukan ahsanu amalan. Tapi di situ dikatakan ahsanu amalan, amal-amal terbaik
yang bisa kita lakukan. Mungkin ada di antara ibu-ibu yang sholat duhanya nggak putus. Mungkin berat melakukan saum sunnah tapi duhanya nggak pernah putus. Dan gak hanya 2 rakaat tapi bisa 4, 6, 8. Karena seorang sandiaga ummah ternyata gak pernah ketinggalan gitu ya. Sholat duha itu benar-benar 2 rumah dia sudah memastikan dirinya sudah sholat. Atau ada ibu-ibu punya ahsan muamalahnya, amal terbaiknya adalah infak. Saya kayaknya kalau puasa mah nyerah deh, gak kuat. Tapi saya kuat berinfak. Setiap hari mendawamkan beribadah. Atau ada ahsan muamalah adalah melafazkan lisannya tidak berhenti untuk senantiasa berzikir. Ya, jadi usahakan kita punya satu amal yang kelak kita bisa kita andalkan dan itu bernilai besar. Dan itu kita dawamkan terus. Karena kadang-kadang saya bercerita ke teman-teman saya gitu, Allah kok dia istiqomah benar dalam tilawah, ya Allah kok dia istiqomah benar dalam menghafal. Yang satu lagi istiqomah benar dalam saum Daud. Yang satu lagi istiqomah benar dalam qiyamul lail. Nah, kita boleh tuh, kita boleh iri, ya, boleh punya iri terhadap saudara-saudara kita yang amalnya jauh lebih baik dari kita. Jadi kalau iri dalam konteks duniawi itu harus kita jauhkan, tapi kalau ukhrawi kebaikan akhirat maka kita wajib iri. Ibu boleh tanya gimana kiatnya mudah bangun malam, gimana kiatnya mudah untuk saum sunnah gitu ya, dan juga amal-amal sunnah yang lain. Kita boleh iri kalau dalam hal kebaikan. Dia itu paling tidak, kenapa kita butuh istiqomah? Terus kemudian gimana caranya? Paling tidak kita mulai dari niat, innamal a'malu binniyat. Jadi mau istiqomah itu harus niat, ya, bukan bisa kita nggak. Setelah niat, ya hanya karena Allah semata, lillahi ta'ala, bukan karena yang lainnya, bukan karena pengen dipandang paling alim, paling kuat ibadah kita, semata-mata karena Allah. Karena kita kalau sudah niat karena Allah, apapun yang orang katakan terhadap amalan-amalan kita, kita akan terus istiqomah. Jadi saya pernah cerita juga di grup saya, ada satu grup ya, grup WA yang saya ikuti, ibu-ibu yang rajin banget setiap jam 2 atau setengah 3 itu pasti kirim WA bangunin jangan lupa bangun tahajud gitu. Awal-awal jadi itu ada aja tuh ada beberapa yang nanggapin ya konteksnya yang negatif kan. Nggak perlu begitu kali, bangun aja. Tapi kalau mungkin karena ibu itu sudah ya niatnya memang mengingatkan teman-temannya, jadi walaupun ada yang komentar negatif setiap hari sampai hari ini nggak pernah terlewat sehari pun dan kirim aja gitu terus. Subhanallah, saya bilang kan kalau misalnya dia mungkin punya niat yang lain digituin juga di komentar negatif, dia besok nggak usah digitu lagi gitu ya, tapi nggak sudah ada dia ada yang ngomong gitu. Jadi niat. Kemudian berbanyak zikir dan sholawat. Biasakan lisan kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Karena Rasulullah saya yang maksud, yang terhindar dari kesalahan itu minimal 70 kali istighfar. Maka kita yang bukan yang Allah, kita yang masih jauh dari kata sempurna dalam segala kita, kita seharusnya jauh lebih banyak melakukan dakwah dalam sanjaya itu. Kemudian juga sholawat, karena sholawat yang kita sampaikan kepada Rasulullah SAW sholat bisa mendatangkan syafaat. Mau bu dapat syafaatnya Rasulullah? Mau, pakai banget ya bu. Karena nanti kelak di pada mahsyar ya, Rasul yang paling sibuk adalah Rasulullah, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau di antara Rasul-Rasul yang lain adalah Rasul yang paling sibuk. Sibuk ngapain bu? Sibuk mencari umatnya untuk diberikan syafaat. Karena kan kelak kita akan berbaris sesuai dengan
umatnya, ya, umatnya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Adam. Ada Nabi Idris, Nuh, Soleh sampai ke Nabi Muhammad. Maka telah Nabi Muhammad akan mencari siapa di antara umatnya yang tulus mencintainya, yang tulus menghidupkan sunnah-sunnahnya, yang tulus mengucapkan sholawatnya, gitu ya. Maka telah mudah-mudahan kita yang hadir di majlis ini pada malam ini dalam layak untuk diberikan syafaat oleh Nabi kita. Amin. 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 Kemudian yang ketiga caranya adalah kita dekat dengan Al-Quran. Ini menjadi salah satu Yang keempat, cara kita bisa istiqomah dan dekat dengan Al-Quran. Berinteraksi dengan Al-Quran itu banyak cara. Kita bisa tasmi', mendengarkan. Kalau kita sedang haid, mendengarkan murotal, itu interaksi, bentuk interaksi kita dengan Al-Quran. Kita bisa tilawah, membaca. Kita bisa tahsin, memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Kita bisa tafhim, ya, berusaha memahami kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Kita bisa mentadaburinya, ya. Saudara-saudara kita di Palestina untuk bisa menyentuh Al-Quran yang di ini, ya, yang disandera oleh tentara Zionis Israel, Zionis La'natullah alaih, itu kan jangankan bisa mendekat atau memegang, jangankan bisa punya, mereka pegang aja nggak bisa karena memang tidak difasilitasi. Jadi menjadi kerinduan para tahanan Palestina itu yang ditahan oleh Israel untuk bisa menyentuh Musa. Kalau baca, sebagian besar dari mereka adalah para hafiz. Jadi mereka muwajaah, mereka melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, insya Allah mudah. Tapi untuk memegang mushaf itu menjadi kerinduan tersendiri. Kalau kita kembalikannya ya Bu ya, untuk jadi hafizah gimana Bu perjuangannya? Masya Allah ya Bu ya. Tapi kita masih diberikan kemudahan untuk melihat, ya, mentadaburi, ya, membacanya, tilawahnya. Maka pada saat Allah masih berikan kesempatan kita untuk berinteraksi sebanyak mungkin dengan Al-Quran, maka lakukanlah. Karena kan dalam surat Al-Qamar 4 ayat dengan redaksi yang sama, yang di ayat 17, di ayat 22, di ayat 32, di ayat 40 kata Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh kami jadikan mudah Al-Quran untuk engkau jadikan sebagai peringatan. Jadi kata Allah mudah. Jadi kalau bisa ditanya Bu, ngapal Quran mudah apa sulit? Maka jawaban kita harus mudah, karena janji Allah adalah mudah. Bu, tilawah sehari 1 juz mudah apa sulit? Maka jawabannya harus mudah. Ya, karena ya, seperti itu. Terakhir, saya ingin sampaikan kisah bagaimana salah seorang sahabat Rasulullah yang menjaga keistiqomahannya dalam beribadah. Ada yang pernah dengar sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Umi Maktum? Pernah Bu dengar Bu? Kenal Bu? Sama saya juga nggak kenal. Ya, tapi paling tidak kita pernah mendengar, mungkin pernah melihat, pernah membaca. Jadi Abdullah bin Umi Maktum adalah salah satu dari 2 muazzin andalannya Rasulullah. Yang pertama adalah Bilal bin Rabah, yang kedua adalah Abdullah bin Umi Maktum. Jadi kalau Bilal yang azan, yang iqamah Abdullah bin Umi Maktum, atau kebalikannya. Jadi 2 muazzinnya Rasulullah adalah Bilal dan Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum juga sahabat, salah satu sahabat yang spesial, yang Allah tinggikan dan menjadikan ada 2 surat dan beberapa ayat yang menjadikan sebagai sebab turunnya ayat-ayat Allah. Jadi Abdullah bin Umi Maktum ini sahabat Rasulullah yang mulia, yang sejak lahir tidak Allah berikan penglihatan, jadi buta sejak lahir. Tapi di tengah keterbatasannya, bagi pandangan manusia itu kan menjadi suatu keterbatasan, ya Bu ya. Tapi beberapa banyak
orang yang dianggap memiliki keterbatasan, tapi Allah pun muliakan. Dan masih ada sekarang ada seorang Najah Udia, ya, hafiz, ya, masih anak-anak, Allah berikan keterbatasan sampai hari ini juga belum lancar membaca baik Latin maupun huruf Arab, tapi Allah berikan pendengaran dan ingatan yang sempurna, bisa menghafal 30 juz, bisa masuk ayat-ayatnya, letak-letaknya. Padahal kita melihatnya penuh dengan keterbatasan. Kita yang Allah berikan kesempurnaan, insya Allah, ya. Jadi seperti itu gambaran Abdullah bin Umi Maktum. Ada surat yang asbabun nuzulnya karena Abdullah bin Umi Maktum biasanya ada surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 16 yang artinya kan berbuka masam. Jadi Rasulullah pada saat sedang berkumpul dengan para pembesar Quraisy, ya, untuk berdakwah, kemudian datanglah Abdullah bin Umi Maktum untuk mendapatkan pengajaran Al-Baqarah wa Tawallah. Jadi Al-Baqarah wa mayyutik la'allahu yazakka atau yadzakka dan seterusnya sampai ayat 16 itu menceritakan tentang Abdullah bin Umi Maktum, tentang teguran Allah kepada Rasulullah, ya. Jadi gambarannya misalnya di rumah kita sedang menjamu para pejabat, ya, terus tiba-tiba ada datang seseorang yang kita tidak harapkan kedatangannya, ya, mungkin kita kok datangnya sekarang sih, ini kan tadi ngejamu tamu-tamu penting nih, gitu ya. Ya begitu pun Rasulullah pada saat itu khilaf, udah sampai ditegur oleh Allah. Jadi Rasulullah itu maksum, ya, terhindar dari dosa. Tapi Rasulullah pernah khilaf, dan khilafnya Rasulullah ada ibrah di dalamnya, ada pembelajaran dan pengajaran buat kita umatnya. Ya, Rasulullah pernah sholat lupa bilangan sholat, pernah. Tapi akhirnya itu menjadi contoh, karena kita kan kalau sholat lupa, kalau Rasulullah nggak pernah lupa gimana? Ya nggak ada contohnya. Tapi karena Allah pernah membuat khilaf dan pernah lupa Rasulullah sholat bilangannya lupa, ya, kemudian diingatkan oleh sahabat, maka secara hukum fikihnya kita kalau lupa ada contohnya, ya, harus bagaimana dan menyikapinya. Abdullah bin Umi Maktum ini ada suatu saat izin sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku izin untuk tidak sholat berjamaah bersamamu di masjid. Tapi kemudian Rasulullah bilang, apakah engkau masih mendengarkan azan ya Abdullah? Ya, aku masih dengar azan ya Rasulullah. Maka tidak ada alasan bagimu untuk tidak sholat berjamaah. Padahal saat itu Abdullah bilang karena tidak ada yang mengantar, tidak ada yang mengantar aku dari rumah menuju masjid. Jadi ibu jangan bayangin rumah ibu di situ, masjidnya di sini. Ya cuma berapa langkah udah nyampe. Zaman dulu ya rumah-rumah nenek kita aja kan jauh-jauh jaraknya, ya apalagi untuk sampai ke tempat. Jadi karena tidak diberikan izin oleh Rasulullah untuk tidak sholat berjamaah, maka Abdullah bin Umi Maktum menuju masjid itu dengan meraba, ya, dengan meraba. Dan di antara perjalanan beliau tersungkur, beliau terjatuh, beliau berdarah. Jadi pada saat beliau terjatuh kemudian berdarah, beliau berdoa, ya Allah, jika Engkau ridho terhadap apa yang aku lakukan perjalananku dari rumah ke masjid, ya, maka jadikanlah ini adalah amalku, ya. Dan yang mengaminkan adalah para malaikat. Para malaikat, ya Allah, Allah janjikan dihapuskan setengah dari dosanya Abdullah bin Umi Maktum. Sampai suatu saat dia belum ada yang nganter juga, kemudian tiba-tiba keesokan harinya itu ada seorang pemuda yang udah siap nganterin dari rumah ke masjid. Tiap hari ditungguin, keluar rumah udah siap nganterin dari rumah. Sampai ditanya di kemudian hari oleh Abdullah, engkau ini sebenarnya siapa? Siapa namamu? Karena telah berbaik hati setiap hari mengantarkan aku ke masjid. Tapi nggak pernah dijawab. Ditanya lagi nggak dijawab, ditanya lagi nggak dijawab, sampai kata Abdullah, ya udah besok aku nggak perlu nganterin aku lagi karena engkau tidak mau menyebutkan siapa. Akhirnya dijawab, janganlah engkau nggak perlu tahu siapa aku, karena sesungguhnya aku ini iblis. Kenapa kita berpikir bahwa syaitan iblis itu adalah makhluk Allah yang memang berjanji untuk mengganggu amalan kita?
ngebantuin Abdullah bin Mas'ud untuk sampai di Makkah. Dan ternyata Iblis ini nggak suka, nggak mau kalau sampai Abdullah bin Mas'ud jatuh untuk yang kedua kalinya. Karena jatuh sekali kemudian berdarah aja sudah dihapuskan dosanya 50% atas setengahnya. Kalau sampai terjatuh lagi maka semua dosanya Ibnu Mas'ud sudah dihapuskan. Jadi sampai sebegitunya iblis setan itu cari celah bagaimana caranya kita sedikit mungkin untuk mendapatkan pahala. Jadi setiap kita meniatkan untuk melakukan kebaikan, kita juga harus bersegera. Nah, ini iblis itu akan cari celah tuh. Di mana kita yang kira-kira bisa diganggu. Sholat dari mulai takbir, tahu tuh yang kita nggak ingat tadi bisa langsung ingat. Oh iya tadi pagi belanja masih kurang 5.000 tuh sama si abang. Padahal waktu kita ngerjain cucian, ngerjain masakan tuh nggak ingat tuh utang 5.000 sama si abang sayur ya. Tapi kenapa ingat pas sholat? Iya jangan sampai lupa tuh kalau abang sayur nggak boleh lupa tuh bayar 5.000. Jadi memang Bukan ngapa-ngapain nih. Kita ingin hamba Allah itu dapat pahala banyak sehingga kita layak untuk disayang Allah. Justru sebanyak-banyaknya kita akan cari tempatnya. Alhamdulillah, alhamdulillah untuk menjadi penghuni dan neraka. Baik ibu sekalian yang saya hormati, yang saya cintai dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ibu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, dia mudah-mudahan jadi pengingat ya, bahwa kita masih punya tugas untuk istiqomah dan ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan. Ya nggak bisa lah gitu. Kan kita suka bahas aja ya. Kan Ramadan mah beda kan. Padahal waktunya sama-sama 24 jam. Ramadan jadi 30 jam dalam sehari enggak juga kan? Tetap 24 jam ya. Aktivitasnya tinggal kita atur. Bagaimana kita meluangkan waktu. Jangan nunggu waktu sisa. Jangan nunggu waktu luang. Karena kalau nunggu waktu luang biasanya enggak kebagian. Jadi itu amalan-amalan itu memang harus kita dahulukan. Mau jiswaf, mau zakat. Ini jangan nunggu sisa. Dapat rezeki, ya, dapat misalnya penghasilan gitu. Itu harus disisihkan. Karena kalau kita keluarin dulu, nanti kalau sisanya deh amalnya biasanya nggak ada sisanya. Karena rezeki Allah yang berbentuk materi itu sifatnya seperti air. Air itu kan selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Itu kan materi, dia selalu akan keluar, gitu ya. Jadi kalau ada air yang bisa ke atas, itu namanya air mancur, pakai pendorong, dipaksa, gitu, dipaksa. Gitu ya. Mode tidur. Kan kalau materi yang kita keluarkan Mode night. untuk kepentingan di dalam Allah kan namanya atas. Jadi harus dipaksa, ya benar. Karena kalau nggak dipaksa kita akan ngalir aja terus. Saya ingat teman saya itu dulu suka sangat teliti dalam pengeluaran. Jadi dia punya kotak. Pengen dinonaktifin malah nggak bisa baca apanya lagi. Bank gitu ya, punya berapa. Kalau dia dengan keterbatasan rezekinya, tapi itu dia punya sekat bu. Jadi sekat SPP, sekat belanja harian, sekat infak sedekah. Ada itu di atas kertasnya. Jadi apaan itu ada isinya. Ternyata itu dia langsung pisah-pisahkan. Ini kalau diambil juga, pokoknya uang bayaran harus peruntukannya bayaran, uang sedekah untuk sedekah. Memang manajemen keuangan kita ya Bu ya yang paling tahu dan harus memaksakan untuk kepentingan dia Allah. Sudah saja, mohon maaf ada hal yang tidak berkenan. Yang hilaf saya sampaikan, saya beristighfar atas hal tersebut dan semoga Allah berikan kesempatan bila waktu bisa memperbaiki. Yang demikian Allah datang
istiqomah dalam hal apa gitu, tapi nggak nyampe-nyampe halaman. Dia berbagi kan, dan siapa tahu ada punya case yang sama. Bu Nopi, Ya. ayo Bu Nopi Udah. mau bertanya Bu Nopi atau berbagi pengalaman Bu Nopi? Gimana? Bu Guru? Tanya. Silakan Bu. Bersih. Bu Nop. Enggak. Ada yang pada mudik atau lebaran di sini semua? Mudik. Di sini lah. Di mana? Di Mega, Lestari apa? Di Mega. Oh, di Mega. Mudiknya ke Peru. Paling dekat Itu mah tinggal ngegelinting ya. Saya hari H lebaran tapi sorenya. Sorenya karena masih ada mbak saya kan, ibunya bapak tinggal satu mbak masih ada, udah hampir 100 90 berapa gitu. Masya Allah. Tapi kalau sama anak itu masih hafal ya. Nama cicit karena udah nggak jarang kan, nggak hafal. Harus kasih clue, Mbak, ini anaknya siapa gitu, anaknya itu. Jadi kan cucu itu kalau udah panggil gitu, dia masih oh ini si Asi dari tua. Kalau baca peraturannya masih kelihatan ya. kalau lagi apa ya, kan udah turun naik koneksinya, udah sering keluar masih juga. Jadi nanti kursi hanya sadar kalau lagi sadar gitu masih bisa. Anak-anaknya aja ada berapa ya? Terakhir yang Jangan duluin malah ya. Saya nggak pernah siapa itu. Saus Baik ibu-ibu. Nggak ada pertanyaan? kan? Apa masih pada jet lag juga nih? Kayaknya saya juga jet lag. Biasa tidur jam habis susah. Yang segini agak. Melayang-layang ya. Baik, kalau tidak ada kita tutup ya. Tapi mungkin saya akan sedikit poin-poin yang tadi sudah kita sampaikan. Kenapa kita harus istiqomah? Yang pertama, istiqomah menjadi salah satu tanda diterimanya amal soleh. Itu ada di surat Al-Fussilat ayat 30. Istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam kebaikan, balasannya adalah surga. Kemudian menyempatkan waktu untuk datang ke majelis-majelis ilmu sebagai cara kita untuk mencas ruhiyah kita. Kemudian kadang ibadah itu harus dipaksa ya ibu-ibu agar kita terbiasa melakukan hal-hal yang baik, maka harus dikuatkan azam dan niat kita untuk melakukannya. Kemudian selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah sebagai motivasi kita untuk melakukan kebaikan. Selanjutnya yang kedua, istiqomah mendatangkan kebahagiaan dan niat ini ketetapan Allah adalah yang terbaik. Kemudian istiqomah mendatangkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan ibadah dan amal kebaikan yang kita kerjakan sebagai kebutuhan, dan kita harus punya amal unggulan. Insya Allah kita pasti setiap individu gitu ya pasti punya amal-amal yang kita sukai, dan itu insya Allah harus kita rencanakan itu akan menjadi amalan unggulan kita gitu ya. Kemudian perbanyak zikir dan salawat. Yang terakhir berusaha untuk selalu dekat dengan Allah. Alhamdulillah, semoga itu sebagai motivasi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kita dalam menjaga istiqomahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal kebaikan yang kita kerjakan. Amin amin. Mungkin dari kami itu semoga bermanfaat, dan semoga pengajian kita bisa lebih semangat ke depannya begitu. Amin. Dan semoga kita selalu diringankan langkahnya untuk ke majelis ilmu. Amin. Bukan hanya ya semoga nggak empat kali gitu. Semoga kita sama-sama berusaha untuk memakmurkan masjid kita, musola. Amin ya Allah. Semoga Allah merahmati dan meridhoi kita semua. Amin. Mungkin itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita istighfar 3 kali, astagfirullah.
Alhamdulillah. Dan doa kafaratul majelis subhanakallahumma yang mungkin sebelum kita lanjutkan di acara berikutnya, acara apa Bu ya? Arisan ya? Insya Allah kalian halal bihalal. Ya, sudah silakan lanjutkan. Mau arisan apa? Keliling dulu. Salaman dulu. Halal bihalal dulu Bu ya. Salaman dulu. Apa namanya Ustaz ya? Musafahat. Oh, musafahat. Salaman. Salam. Merasa muda jadi kan keliling. Itu loh pakai. Ada baju anak-anak tuh, letak gitu. Baju. Mama gitu. Kalau tadi bawa baju yang seragam aja Bu, dia apa? Biru. Di bawah ke Deko. Kalau saya ke Deko. Rima, bantuin. Anak gua gimana sih anak gua? Kita orang tua duduk lah. Jagonya dari lu. Bulan puasa Enggak tahu data. Itunya keluarin itunya. Buka puasa di rumah.
garam. Biasa kita mau datang Kalau duduk malah jangan ada jalan lepaskan. Kalau yang mau di rumah, hari-hari kalau datang lagi dengan Mana kamu minta sampah? Minta plastik buat sampah. sama PDN itu Mbak. Besok buat masakannya Tante Reta Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Ini gimana sih kalau mama udah banyak aja. Nenek biar cakep dipotek-potek misalnya. Mana dari bajunya tak enak belum selesai. Kurang berapa? Asin atau bagaimana? Namanya juga anak kecil baru pertama kali. Nah, iya itu tadi dulu lagi di sama nek itu. Grup sini belum. Itunya nggak ada sih buat bunda itunya sendoknya. Ini yang mau sambal madu, yang mau itu sambal madu, yang mau saus dan segala macam madu. Di sini nih. Ini airnya banyak amat sungai. Tadinya berenang. Saus sambal apa saus tomat? Sambal. Mereka apa mending amat ya? Sambal kemana ya? Sambalnya lagi berenang. Mau dong ini boleh nggak? Tuh. Yang mau cuka, yang mau gampang. Oh yang tadi nggak ketepean. Aku kan baru pulang jam 4 kurang 10. Langsung bikin. Pagi-pagi Reva itu. Kamu beli. Kita nggak konfirmasi tapi bawanya beda-beda ya. Udah bikin aja nih. Kita nggak konfirmasi bawa apa, tapi bawanya beda-beda. Alhamdulillah. Ada kecap, ada saus nih, ada cuka. Yang mau cuka. Ini apa nih? Bakso ikan malimping. Jadi lah kan kita tahu dia. Enggak.
Tetelan itu pakai tetelan daging. Ini kira sambal mana sambal? Sambal di Mama Radin. Muter Pak. Kamu nggak boleh sambal Mak. Itu hanya pepenoh. Masih ada nggak bakso? Ada. Masih aja bawain. Kena plastik. Kalau boleh pasti banyak kayak. Dapat tenang? Plastiknya kecil. Salah. Plastiknya kecil. Sambalnya tuh di situ jauh. Ambil sono no, orang udah beli. Anak-anak pada kemana sih? Eta, lewat bisa ambil buku. Nggak siapa tuh. Misi deh. Bisa kan. Nanti Saus. Ke situ tuh. Ini nggak ditempatin. Hah? Ih, sambal berenang. Sambal berenang maksudnya? Nggak ada piring lagi ya? Kelvin. Ada piring lagi nggak? Hah? Nggak ada. Nggak ada. Bun, bun. Nih, nggak ada nih. Itu kan? Nih, jadi tewan. Kau udah pas asinnya Pak? Hah? Asinnya mau udah pas. Kasinan. Alhamdulillah. Malahan manisnya. Iya nih ya. Saus. Itu pedas mah? Pedas loh. Di situ tuh. Saus pedas? Ibu nambah Bu. Nambah. Bawain. Ibu-ibu ada yang mau nambah? Ini yang pasti bakso Malibing. Hah? Maliping. Iya. Baksonya Mama Mbak. Baju. Tetelannya kurang bangkuk. Yang rek mandi berapa kalian Mak? Kayak Berapa ini. ini? Apa nggak pakai itu? Nggak pakai plastik. Plastiknya kegedean. Nah, itu bakso ya. Kasih nih Oma tetelan. Baru anak kurang aja apa? Kita mamanya nggak ada gigi. Nyelip. Mana nambah? Sampai itu caranya dikemas-kemas dulu gitu. Nyaman, cuma Iya, cuma berat chopper doang nih. Choppernya nggak bisa halus. asal nanti juga asal Langsung terakhir lagi. Ini kepedesan banget.
Saya juga ngambil air bening pakai ininya. Air galon kan berapa tiketnya? Masih enak. Umi, nambah Umi. Sama Jeko. Buat Jeko bawa ya. Ada nih, ininya plastiknya ada. Nih. Ini plastik kecil. Pedas ini. Sambil lu yang bawa, lu yang beli. Ya anak-anak pada nggak ngerti ya. Biasanya pisangnya nggak ada lagi. Udah banyak masing-masing itu. Oh, minta pisang satu pedas. Ini masih empret. Iya, ini yang gede. Aku nggak pakai sambal, cuma pakai saus. Aku tadi bikin jus ini pepaya, pisang, tomat, melon. Rasanya kayak apa? Tapi dominan rasa lebih pisang. Pisangnya 2. Adem. Adem. Apa ya bisa panen kacang ya? Bakonya dipisahin tadi baru piringin sama naik. Baponya Ren, bapo kamu ya aku satu apa? Udah tadi udah aku taruh piring aku gak pisahin. Biar bisa apa? Dulu ini katanya di apa? Di Borobudur. Dari Borobudur, dari roti boy, roti apa? Roti O. Roti O masuk dalam. Buat Bu. Ibu-ibu yang habis makan cuci sendiri ya. Kata tuh bun, mamanya Sophie bawa pulang kemarin mangkok, setahun baru balik. Aku juga setahun bun, di rumah ada satu, setahun juga. Yang ngomongin orang sendiri masih ada. Hitam putih. Iya, mau udah tidur. Jangan nangis bun.